Perkenalkan, nama saya Tabita Panjaitan, NPM 20832191. Saya akan mengerjakan ujian regresi linear berganda. Ini datanya sudah didapat dan sama persis seperti data di video sebelumnya. Jadi saya langsung saja melakukan pengujian terhadap data tersebut. Langsung saja kita analyze, kemudian regresi, dengan pilih linear. Nah, setelah itu akan muncul tabel-tabel seperti ini dan histogram dari data tersebut. Pengujiannya sampai di sini, kemudian kita lanjut menginterpretasikan data tersebut. Di sini kita mempelajari tentang mengenai regresi linear berganda, di mana di sini ada 4 variabel bebas, X1 kompetensi, X2 self efisiensi, X3 X4, dan ada variabel terikat yaitu Y prestasi kerja. Di sini kita membahas tentang bagaimana keempat variabel bebas tersebut dapat atau bisa mempengaruhi variabel Y, variabel terikat ini. Persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4. Tabel tersebut didapat setelah mengerjakan di SPSS tadi, kemudian kita masukkan angkanya ke dalam persamaannya ini. B1 2,758 tambah 0,500 X1 tambah 0,185 tambah 0,520 tambah 0,304. Yang A-nya itu didapat dari ini, tabel konstan, kemudian selanjutnya 0,500 didapat dari sini, dan seterusnya. Dari persamaan ini kita dapat artikan bahwa ketika kompetensi self-efisiensi, motivasi, dan kepuasan kerja tidak mengalami perubahan, maka nilai dari minat membeli ulang konsumen adalah sebesar 2,758 satuan tertentu. Yang kedua, ketika kompetensi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi sebesar 0,500 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, ketika self-efisiensi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,185 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Yang keempat, ketika motivasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat menurunkan prestasi kerja sebesar 0,520 satuan tertentu tanpa variabel lainnya mengalami perubahan. Yang kelima, kepuasan pekerjaan mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,304 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Yang ini, koefisien determinasi dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai R square adalah sebesar 0,47
470 atau sama dengan 47,0%, artinya bahwa kompetensi, self-efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja mampu menjelaskan prestasi kerja adalah sebesar 47,0%, sisanya 53,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian tersebut. 0,470 itu dapat dari ini R-square-nya. Kemudian pengujian hipotesis, tabelnya seperti ini. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Untuk mengetahui nilai F tabel terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai derajat bebas atau degree of freedom. Pembilangnya DF1 dan derajat bebas penyebut DF2. Untuk menentukan DF1, maka dapat digunakan rumus K kurang 1, di mana K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat. Sehingga dapat ditentukan besarnya DF1 adalah 5 dikurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya untuk menentukan besarnya nilai DF2 dapat digunakan rumus N dikurang K, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga dapat ditentukan besarnya nilai DF2 adalah 123 dikurang 5 sama dengan 118 berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5% dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan besarnya nilai F tabel adalah sebesar 2,450. Berdasarkan hasil tabel 3 dan nilai F tabel dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, di mana nilai F hitung adalah sebesar 26,121 lebih besar dari tabel sebesar 2,450. Pengujian hipotesis secara parsial. Ini data dari pengujiannya hasilnya seperti ini, dan berdasarkan tabel keempat ini, maka pengujian hipotesis secara parsial ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja. Diketahui bahwa variabel kompetensi memiliki nilai T hitung sebesar 3,774. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 3,774 lebih besar daripada 1,980 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja. Pengaruh self-efficacy terhadap prestasi kerja diketahui bahwa variabel self-efficacy memiliki signifikasi sebesar 0,137 dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05. Dapat diketahui bahwa nilai signifikasi hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa self-efficacy tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja diketahui bahwa variabel kompetensi memiliki nilai T hitung sebesar 5,140. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 5,140 lebih besar dibandingkan 1,980 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja. Pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Diketahui bahwa variabel kepuasan kerja memiliki signifikasi sebesar 0,004 dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05. Dapat diketahui bahwa nilai signifikasi hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh signifikasi terhadap prestasi kerja. Baiklah, sampai di sini pengerjaan tugas regresi linear berganda. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.